teman-teman, kembali lagi bersama saya Chris di sini. Hari ini saya akan memberikan informasi masih berkaitan tentang video saya sebelumnya. Kebetulan video ini saya buat karena ada pertanyaan ya di video saya yang sebelum ini. Pertanyaannya sesuai dengan video yang saya taruh di sini ya. Judulnya adalah kalau misalnya kita tidak punya sambungan internet atau mode internet sudah kita matikan semua ya, baik itu provider ataupun wifi kita matikan, apakah masih bisa iPhone kita diretas atau dihack oleh hacker? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya kadang-kadang bisa muncul ya, bisa ada dalam benak kita ya kan, karena biasanya kan koneksi internet ini adalah faktor paling utama. Saya akan memberikan jawabannya melalui video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu channel saya. Kalau kalian suka dengan video ini kasih like, kalau kalian tidak suka silahkan dislike. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan kasih like kalau kalian suka video ini. Ya, pertanyaannya memang tetap seputar tentang keadaan handphone kita. Apakah masih bisa diretas oleh orang-orang yang tidak kita inginkan kalau tidak ada koneksi internetnya? Biasanya kan kita matiin ya langsung koneksi internet kalau kita menyadari atau mengetahui bahwa iPhone kita ini diretas atau dihack oleh orang lain. Ya, nah sebenarnya teman-teman, koneksi internet memang selalu jadi faktor utama apakah kita bisa diretas oleh orang lain ya. Contohnya misalnya teman-teman berada di tempat umum lalu mengkoneksikan handphone teman-teman di tempat umum menggunakan wifi yang ada di atau spot-spot wifi. Contoh misalnya teman-teman pergi ke satu stand tempat makan misalnya ya. Nah, di situ ada wifi gratis, biasanya free wifi gitu ya, free wifi. Nah, kemudian kita biasanya tergiur untuk oh ya sudah, mumpung wifi gratis nih gitu ya, kita koneksikan iPhone kita di sembarangan tempat ya. Contohnya misalnya itu di tempat makan yang kebetulan kita sedang ada di situ. Nah, sebenarnya teman-teman itu ada resikonya ketika kita mengkoneksikan iPhone kita gitu ya, wifi ya terbuka untuk umum gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada resikonya sendiri karena wifi yang kita gunakan di situ dipakai oleh banyak orang. Tentunya kita tidak bisa mengenali orang-orang siapa saja ya, siapa saja orang-orang tersebut yang menggunakan wifi yang kita gunakan saat itu. Nah, kalau tidak ada orang yang punya niat buruk ya, tidak punya niat jahat ya, kita aman-aman saja ya teman-teman ya. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang punya niat jahat, nah dia bisa masuk ke dalam atau menyusup melalui wifi tempat umum yang kita sedang terkoneksi ya, sedang terkonek di situ ya teman-teman ya. Nah, dia akan masuk ke dalam atau menanamkan sesuatu dalam handphone kita ya. Nah, tapi tidak semudah itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cepat-cepat menyadari ya, tentunya teman-teman bisa melakukan tips-tips yang kemarin ya. Contohnya misalnya teman-teman membersihkan iPhone teman-teman menggunakan aplikasi pembersih ya, kemudian mematikan fitur Siri ya, dan tips-tips yang kemarin teman-teman lakukan sebenarnya pasti akan aman. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau tidak ada koneksi internet, apakah bisa handphone saya diretas? Jawaban saya masih bisa, ada kemungkinan tetap bisa diretas. Kenapa? Karena tidak selamanya handphone kita pasti tidak terkoneksi internet. Ya, pasti akan ada masanya teman-teman yang mengkoneksikan handphone teman-teman dengan koneksi internet. Itu pasti ya, karena handphone kita gunakan sehari-hari. Nah, ketika tidak kita gunakan, bagaimana caranya hacker itu bisa masuk ke dalam iPhone kita? Ya, pertanyaannya kira-kira seperti itu. Yang pertama, kalau teman-teman pernah mendownload aplikasi di App Store
Ya, saya tidak tahu apakah aplikasi itu resmi atau aplikasi itu adalah aplikasi yang kelihatannya penting tapi sebenarnya tidak terlalu penting gitu ya. Kalau itu adalah aplikasi-aplikasi yang mempunyai rate yang rendah atau punya indikasi-indikasi yang jahat gitu ya teman-teman. Nah, kemarin saya kasih tips teman-teman sebelum menginstal atau mengunduh sebuah aplikasi, sebaiknya teman-teman lihat dulu testimoni yang ada di situ ya, orang-orang yang atau user-user yang sudah menggunakan aplikasi tersebut. Nah, karena kenapa teman-teman? Begitu teman-teman sudah menginstal aplikasi tersebut, ya, anggaplah itu adalah aplikasi yang punya konotasi kesempatan bagi hacker untuk menghack atau meretas handphone kita. Tanpa terkoneksi internet pun, kalau dia sudah tertanam di handphone kita, dia tetap bisa merusak atau mengganggu jaringan atau sistem yang ada di dalam iPhone kita. Ya, mengganggu iOS yang ada di dalam iPhone kita. Tentu gitu ya, karena dia sudah menyatu pada OS, sudah terinstall di dalam OS. Nah, ketika teman-teman terkoneksi dengan internet, maka itu akan membuat si hacker menyadari bahwa aplikasi yang dia sudah tanam di handphone teman-teman gitu ya, itu bisa digunakan. Bisa saja nanti disusupi oleh malware atau spyware. Kemarin saya sudah jelaskan malware dan spyware itu bisa ditanam di dalam aplikasi-aplikasi yang kita unduh dari App Store ya. Nah, malware dan spyware ini bisa mengaktifkan banyak hal. Contohnya misalnya kamera di handphone kita ya. Kita tanpa menyadari ternyata kamera itu menyala dan kita diawasi dari jarak jauh oleh hacker. Yang kedua, sosial media kita bisa dikendalikan oleh orang yang tidak kita kenal ya, diganggu oleh hacker dengan memposting foto-foto atau video yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian jaringan email gitu ya, itu juga bisa diganggu oleh hacker ya. Nah, jadi setiap fitur yang ada di handphone kita bisa disusupi melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi konklusinya teman-teman, kesimpulannya kita mesti waspada dengan aplikasi-aplikasi yang kita unduh. Kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman tidak merasa aplikasi itu adalah aplikasi yang penting, jangan pernah kita coba-coba untuk install. Karena pasti ada indikasi-indikasi hacker yang masuk ke dalam iPhone kita. Oke, itu saja kira-kira. Mudah-mudahan penjelasan saya hari ini bisa membuat teman-teman semakin berhati-hati dalam mengakses internet ya, membuat teman-teman juga tidak sembarangan terkoneksi di internet atau di wifi pada umumnya, tempat umum gitu ya, karena itu juga berbahaya gitu ya. Kalau tidak terpaksa sekali, saya sarankan untuk teman-teman juga berhati-hati dengan tempat-tempat umum yang mempunyai free wifi gitu ya teman-teman ya, karena kita tergiur ya dengan hal itu. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini dapat dipahami oleh teman-teman dan mudah-mudahan informasi ini juga bisa membuat teman-teman semakin berhati-hati dalam mengakses dunia maya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari sejak awal sampai dan akhir. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Terima kasih, saya ucapkan sampai jumpa.